Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa, dan tentunya kita juga akan kembali terhubung dengan Pak Adi dari via Zoom. Pak Adi. Ya. Pak Adi, sudah bersama dengan kami? Ya, sudah sama. Baik Pak, ini kalau kita lihat kasusnya terjadi cukup lama Pak. Dan mengapa baru sekarang? Kemudian apakah sejauh ini sudah ada juga korban yang turut melapor Pak? Kasusnya mungkin kalau kita lihat dari CCTV, itu terjadi pada tahun 2024 Pak ya. Hal ini baru terungkap karena baru kemarin, Senin malam, kasus tersebut viral di media sosial. Kemudian Polres Garut langsung melakukan penyelidikan, termasuk melakukan pencarian terhadap para korban dan diduga pelaku. Oke Pak Adi, tahan dulu pernyataannya, kita juga mau kembali ke Dr. Nasar. Dr. Nasar, kalau kita lihat bagaimana perkembangan dari kasus ini, sejauh ini Dr. MF yang merupakan oknum ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya adalah karena masih menunggu rekomendasi dari majelis disiplin. Kalau dari perspektif kesehatan hukum, ini seperti apa? Hukum kesehatan seperti apa Pak? Ya begini, sebetulnya ini adalah pidana umum. Perbuatan tindak pidana kekerasan seksual itu adalah tindak pidana umum. Karena dia tindak pidana umum, seharusnya tidak tunduk dan tidak ikut pada 308 yang tadi disebutkan. 308 itu menyangkut tindak pidana medik. Kalau itu terkait dengan hubungan dokter dan pasien. Jadi ada relasi dokter dan pasien yang menyangkut sebuah pelayanan, sebuah layanan kesehatan. Misalnya orang menyebutkan terjadi kelalaian medik, terjadi pembiaran medik, untuk menentukan apakah ini ada benar, apakah ada sebuah kelalaian medik, ada sebuah kesalahan medik yang dilakukan. Nah itu perlu rekomendasi dari majelis disiplin profesi. Itu pun namanya juga disiplin profesi. Itu pertama. Kalau ini tindak pidana umum dan bukti permulaan sudah cukup, misalnya dibutuhkan minimal dua alat bukti. Tapi satu alat bukti pun, kalau memang misalnya itu dianggap sebagai alat bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan kemudian dicari lagi alat bukti ketiga, keempat, dan ditemukan, apalagi dia sudah juga memberikan pengakuan, saya kira tidak perlu tunggu rekomendasi-rekomendasian. Saya khawatir itu akan mengurangi kewenangan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini memang ada kesalahan penafsiran. Di wilayah-wilayah memang harus kita bicarakan juga, kita diskusikan dengan Barreskrim. Di wilayah-wilayah itu masih merasa ada pasal 308 itu, saya pikir belenggu yang harus dilepaskan. Pak Nasar, silakan dilanjutkan. Iya. Kemudian boleh saya melanjutkan yang lain. Begini, perbuatan tindak pidana kekerasan seksual ini tadi saya sebut bisa terjadi pada siapa saja. Tapi kalau dia dilakukan, maksudnya bisa dilakukan oleh profesi apa saja, oleh siapa saja. Tapi kalau yang melakukan itu adalah profesi dokter, profesi kesehatan, profesi medik, dia harus diberi perhatian khusus. Karena alasan-alasan yang tadi saya sudah sebut. Yang kedua, sekarang ini pertanyaan kuat yang ada di masyarakat, mengapa ini terjadi? Kok dokter dengan pendidikan yang tinggi bahkan menyalahgunakan? Anda lihat di Bandung, dia gunakan ilmunya, ilmu anestesinya, ilmu biusnya itu justru untuk membius orang lain, keluarga atau putri dari pasien untuk untuk sebuah perbuatan atau kejahatan seksual yang dilakukan. Baik. Pak Nasar, ini mungkin kita juga akan ke Pak Adi lagi. Pak Adi, tadi juga kami sudah mendengar dengan jelas begitu ya, ada saran dari Pak Nasar sendiri untuk tidak perlu sebetulnya menunggu rekomendasi. Dari Anda sendiri seperti apa Pak memangnya? Saat ini penyidik Satreskrim Polres Garut masih di ruangan bersama dengan dari
Kementerian Kesehatan. Oke. Untuk saat Artinya ini kami sampai masih saat berusaha. ini. Ya masih Oke, bisa. Pak. Artinya belum sampai bisa, saat ini proses hukum ini masih berlangsung ya, Pak? Betul. Oke, Pak. Kalau misalnya sampai proses ini dilakukan, tidak ada pelaporan yang dilakukan oleh korban, karena memang sejauh ini juga belum ada korban yang melapor, akan seperti apa, Pak? Apakah kasus ini masih akan terus dilanjutkan atau bagaimana? Untuk korban sudah ada 2 orang yang melaporkan. Oke, Dan kami juga Sudah berapa? sudah membuka 2 orang. posko pengaduan. Apabila ada korban dari warga masyarakat agar segera melaporkan ke Polres Garut. Untuk kerahasiaan akan kami jamin dan perlindungan penuh akan kami lakukan terhadap korban ataupun pelapor. Selain itu kami juga membuka layanan melalui WA dengan nomor 081 113 404040. Silakan kepada korban untuk melaporkan ke Polres Garut atau WA melalui nomor tersebut. Oke, baik Pak. Tapi keterangan dari korban sendiri, apakah keduanya ini ada modus yang sama begitu dari pelaku tersebut atau seperti apa keterangannya, Pak? Untuk keterangan dari korban, modusnya sama. Oke, berarti memiliki modus yang sama Memiliki ya? modus yang sama. Kita kembali juga ke Pak Nasir. Pak Nasir, dari kasus seperti ini kan pelecehan seksual yang dilakukan langsung dari dokter kepada pasien. Untuk kasus dari dokter MF sendiri, sebenarnya kode etis dokter ketika memegang tubuh pasien itu batasannya seperti apa sih, Dok? Ya, sebetulnya dari sisi etik, Bu atau Mbak Cantik, itu sebetulnya ketika dia melakukan pemeriksaan itu dengan penuh empati, dengan penuh perhatian. Oke. Tidak boleh ada fantasi-fantasi lain, fantasi seksual Gerakan-gerakan tambahan, apalagi. Ya. Nah, untuk mengurangi, meminimalisir resiko ini harusnya itu ada orang lain di sana, ada pendamping. ada pendamping. Oleh karena itu sebetulnya itu dalam kode etik itu ada, sudah sangat jelas. Iya. Jadi ini pelanggaran terhadap norma etik, jelas-jelas pelanggaran terhadap norma etik, selain pelanggaran terhadap norma hukum. Oke. Saya boleh mengambil kesempatan untuk saran kepada Mas Adi di Garut, Kang Adi. silakan. Punten Kang Adi, upami Kang Ya, Adi bisa silakan. mempertimbangkan. Sebetulnya yang perlu sekarang dilakukan itu pendalaman, Kang Adi, pendalaman terhadap perbuatan pidananya, memperbanyak barangkali saksi, melihat alat-alat, mengejar alat-alat bukti yang lain. Keterangan dari Kementerian Kesehatan itu tolong tidak dibutuhkan di sini, Pak. Ini saya sebagai orang yang belajar hukum kesehatan, saya benar-benar prihatin kalau Polres itu mau minta keterangan dari Kementerian Kesehatan. Tidak ada hubungan dengan Kementerian Kesehatan. Ini pidana umum, Pak. Ini jelas pidana umum. Sehingga perlakuannya memang harus perlakuan terhadap tindak pidana umum. Perbanyak saksi dan juga alat bukti tadi ya, Pak ya? Oke, baik. Pak Adi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga kasus ini juga segera diberikan titik terang. Terima kasih, Pak. Selamat kembali beraktivitas. Oke, tadi Pak Nasir, sebenarnya dari pihak kepolisian di sana juga sampai saat ini proses penyelidikan itu masih berlangsung, sehingga memang saran-saran seperti yang Dr. Nasir sampaikan tadi memang akan menjadi bagian pertimbangan bagi mereka juga. Dan kita ingin kembali bertanya ya Pak Nasir, sebenarnya klinik atau fasilitas kesehatan ini bisa ikut dijerat juga nggak, dokter? Karena memang kan sebenarnya ada prosedur atau SOP yang diberlakukan dalam sebuah klinik begitu. Saya kira tidak, Mbak. Karena klinik itu kan sebetulnya tidak tahu bahwa si dokter ini sebetulnya orang yang memiliki cacat jiwa, memiliki fantasi-fantasi seksual ketika dia menjalankan praktek mulia ini. Tapi klinik ini sebetulnya saya dengar atau saya duga klinik ini sebetulnya punya sesuatu yang saya anggap niat baik. Ketika ada yang melaporkan itu, ada yang melaporkan pada dia pasang CCTV. Itu sebetulnya adalah upaya klinik
untuk menangkap bahasa atau mencari bukti, alat bukti, atau mencari fakta-fakta hukum yang lain yang kemudian dia menghentikan. Dokter ini diberhentikan oleh si klinik. Dari situ saja kita melihat bahwa klinik ini punya keinginan jangan terjadi hal-hal seperti ini di tempat saya. Seperti itulah. Jadi saya kira dia, saya mengerti maksudnya Mbak. Apakah dia ini bisa dijerat dengan pasal 55 atau 56? Iya, betul, betul. Tidak, saya kira tidak. Ini dokternya saja. Dokternya saja. Baik, Pak Nasir, tapi dengan adanya situasi saat ini ya, terutama banyak sekali mungkin kasus-kasus yang terjadi, apakah fungsi ID sendiri ini ikut melemah atau seperti apa? Nah, ini begini Mbak. Ini pengawasan. Ini kan soal pengawasan terhadap praktek dokter. Dulu, pada Undang-Undang Kesehatan lama, organisasi profesi itu diajak mengawasi dokter. Jadi dia mengawasi benar. Saat saya pertama menjadi dokter spesialis, itu saya harus menghadap ketua dan saya diberi arahan. Anda tidak boleh begini, Anda tidak boleh begini. 6 bulan lagi saya datang pada dia. Setiap 6 bulan 1 tahun, setelah saya sudah lama, 1 tahun. Setelah sekian lama, baru 2 tahun, kita melaporkan sesuatu. Artinya apa? Kita dalam pantauan. Nah, dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, kewenangan dan kapasitas organisasi profesi ini dicabut. Pak Menteri itu mengatakan ini bukan wewenang Anda masyarakat, ini wewenang saya pemerintah. Akibatnya seperti sekarang. Tapi pemerintah itu turun kalau ada kejadian, jadi pemadam kebakaran. Di situ bedanya. Kalau organisasi profesi dilibatkan, organisasi profesi itu tidak hanya bekerja seperti pemadam kebakaran, ada api baru datang airnya, tidak seperti itu. Dokter Nasar, kalau kita lihat dari 2 kasus yang terjadi di Badung kemudian di Garut juga, kalau di Bandung itu Dokter Priguna sudah diberikan sanksi tidak diizinkan untuk praktek seumur hidup. Dari pandangan dokter sendiri, apakah ada sanksi yang lebih berat dari ini, dokter? Itu sebetulnya sanksi itu didasarkan pada sebuah kenyataan bahwa orang ini sakit, orang ini tidak memiliki kapasitas menjadi seorang dokter yang punya empati untuk membantu orang lain. Justru ini predator. Dia lihat yang cantik-cantik wanita-wanita dibujuk dengan bujuk kerayu dan sebagainya, dibawa ke ruangan lantai 7 itu, tempat lain jauh perjalanan. Begitu juga putri pasien. Itu artinya dia punya perencanaan. Orang yang ada perencanaan, ada upaya. Ini kan mens rea ini. Ada keinginan, ada perencanaan. Orang-orang seperti ini tidak boleh berbaju putih. Kemudian dengan baju putihnya dia sebetulnya dia adalah preman seksual, predator. Baik, Pak Nasar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga tadi saran yang diberikan juga kepada Polres Garut juga bisa segera ditindaklanjuti ya, melengkapi bukti dan juga banyaknya saksi-saksi yang perlu dihadirkan nantinya. Terima kasih Pak Nasar sudah bergabung bersama dengan kami.